Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ulfahrika, NIM 19110100047 dari kelas PKBIP Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan opini mahasiswa dalam COVID-19. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam suatu pembelajaran di sekolah, baik itu formal maupun non-formal. Oleh karena itu, para calon-calon sarjana harus memahami tentang Indonesia, memiliki rasa kebangsaan, memiliki kepribadian yang baik, dan cinta tanah air Indonesia. Perlunya mempelajari pendidikan kewarganegaraan itu untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila agar terus berkembang di setiap warga negara, supaya mereka tahu kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan di mana mahasiswa diajarkan untuk bersikap menjadi warga negara dalam kepribadiannya. Sebagai mahasiswa harus menjadi pemimpin yang budi pekerti yang baik dan harus berwawasan cinta tanah air dan kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan diantaranya: pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa; dua, agar memiliki kesadaran dan rasa cinta tanah air; tiga, mengetahui kewajiban dan hak dalam usaha membela negara; 4. Menjaga persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, saya akan menerangkan subpokok pembahasan kerangka dasar kehidupan nasional meliputi keterkaitan antara falsafat Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Penjelasan dari kerangka dasar kehidupan nasional dari slide sebelumnya. Yang pertama, falsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Kedua, UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis konstitusi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia dalam mempelajari mengenai sejarah bangsa Indonesia sampai sekarang. Yang terakhir, ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan. Untuk para mahasiswa di perguruan tinggi, hendaklah menjadi warga negara yang berdasarkan dengan Pancasila. Pancasila sendiri ada 5 sila yang masing-masing memiliki nilai-nilai falsafah yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus lagi di kondisi yang seperti ini. Berikut adalah contoh falsafat Pancasila yang setiap silanya memiliki pengertian yang berbeda. Untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya, dengan adanya bencana COVID-19 ini, para mahasiswa harusnya lebih dekat dengan Sang Pencipta dengan cara berdoa dan menyerahkan semuanya agar semua terselamatkan dalam COVID-19 ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai mahasiswa, harus mengikuti himbauan dari pemerintah dan melakukan social distancing, belajar dari rumah, dan tidak berpergian. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai mahasiswa yang baik, harus bahu-membahu untuk mencegah penularan COVID-19 agar cepat berakhir. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai mahasiswa yang baik, kita harus saling bermusyawarah
untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia ini. Yang terakhir, untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini, kalau pemerintah melakukan kebijakan lockdown di suatu daerah, maka pemerintah harus melakukan keadilan sosial untuk kesejahteraan rakyatnya. Kenapa? Karena kalau suatu daerah itu di lockdown, nggak bisa keluar kemana-mana, dari sumber perekonomian mereka akan menurun. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kebijakan agar mahasiswa bisa kuliah lagi untuk membayar UKT dan perekonomian tidak menurun. Contoh lain pendidikan kewarganegaraan dalam COVID-19. Yang pertama, UUD 1945. Contoh, dalam pasal 154 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah harus melakukan pengecekan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular. Untuk itu, para mahasiswa juga harus membantu atau mencari informasi mengenai daerah yang sudah berzona merah untuk tetap waspada dan berhati-hati. Yang kedua, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki asas-asas. Contoh, dalam kasus ini, wawasan Nusantara mengajarkan kita untuk mengedepankan prinsip kemanusiaan dengan hal yang baik antar sesama manusia. Dan kita juga harus menerapkan jaga jarak antar orang lain untuk membantu menekan penyebaran COVID-19 ini. Yang ketiga, ketahanan nasional. Contohnya, harus bersatu untuk mempertahankan Indonesia agar negara ini terbebas dari COVID-19 dengan cara mengikuti peraturan yang telah dibuat pemerintah. Untuk saat ini, mahasiswa diharuskan kuliah online. Dengan itu, kita sama saja sudah membantu ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.